Jangan kita kira untuk mendapatkan orang yang LGBT itu langsung kita ketahui ini orang LGBT itu langsung secepat kilat. Tidak. Tahun 2000 ke atas ini, kalau ada orang kena penyakit, salah satu penyakit infeksi menular seksual, bisa dipastikan hampir 90%, dia juga menderita penyakit infeksi menular seksual lainnya. Terkait mengedukasi, ya memang ya dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, kalau kalian mendapati orang yang melakukan perbuatan Lut, kaum Nabi Lut itu, maka bunuhlah, baik yang melakukan maupun yang menjadi maf'ulun bih, atau orang yang dijadikan pelampiasannya. Tapi bukan berarti itu asal kita dapat begitu langsung kita bunuh. Tidak bisa. Dalam sistem ukubat dalam Islam itu yang berhak melakukan itu adalah negara. Terkait dengan kondisi kita saat ini, bagaimana ya, kita kalau ada yang melakukan seperti itu, agak susah ya, mohon maaf saya katakan agak susah saat ini, karena saat ini jangan kita kira untuk mendapatkan orang yang LGBT itu langsung kita ketahui ini orang LGBT itu langsung secepat kilat. Tidak. Jangan juga kita beranggapan kita mendapati ada orang yang gemulai, laki-laki gemulai, atau laki-laki yang gemulai kemudian dia suaranya agak mendayu-dayu, langsung kita cap dia ini LGBT. Tidak ada begitu. Kenapa? Karena untuk mengetahui seseorang itu LGBT, kelakuannya itu LGBT, itu harus ada saksi. Dan yang kedua dari pengakuannya. Kenapa pengalaman? Di rumah sakit kalau kalian jalan-jalan di bagian kulit rumah sakit Wahidin atau rumah sakit Konawe, kadang-kadang kita lihat itu pasien-pasien kulit itu kekar, suspek apa, seolah-olah dia bukan LGBT. Tapi begitu datang dengan kita, apa keluhan tak, Pak? Dok, ada tumor di pantatku. Mulai curiga saya. Coba saya periksa. Begitu kita periksa, ternyata celana dalam perempuan. Iya, badannya kekar, tapi jadi agak susah ya yang begini kita Tapi kalau misalnya kita mendapati kasus kayak begini, dia mengaku ya seperti itu, biasanya juga yang mengaku itu yang sudah terinfeksi penyakit HIV/AIDS atau penyakit IMS, infeksi menular seksual lainnya. Dan perlu diingat, saya ingatkan, penyakit-penyakit infeksi menular seksual yang disebabkan oleh ini itu sekarang sudah banyak yang bermutasi. Artinya apa? Sudah banyak antibiotik atau obat antivirus atau apa sudah tidak mempan. Itu yang ngerinya. Ngeri. Nah, kalau misalnya kita dapati yang begitu, ya pertama kalau dia masih punya keimanan, yang pertama kita jelaskan kepada dia itu, kita nasihati bahwasanya kita ini akan mati. Kita akan mati. Kenapa? Karena secara universal kematian itu diyakini oleh semua keyakinan. Tetapi kita ingatkan bahwasanya ketika kita akan mati, ya kita akan dimintai segala pertanggungjawaban kita. Ingatkan lagi bahwasanya orang yang
menjadi korbanmu atau orang yang pertama kali yang menggerayangi kamu, dan ketika dia dapat penyakit itu dari kamu, maka ada namanya penyakit investasi. Jadi bukan hanya pahala investasi, tapi ada penyakit investasi. Ada namanya dosa investasi, dan dosa investasi itu didapatkan dari penyakit investasi yang dia sebarkan seperti multi level marketing. Jadi itu dulu diingatkan dulu. Kebanyakan dari pengalaman yang saya lakukan pada pasien-pasien saya seperti itu dulu yang saya ingatkan. Saya ingatkan bahayanya penyakit yang dia derita saat itu. Kemudian aturan sekarang, setiap ada penyakit IMS, infeksi menular seksual, itu harus diperiksa HIV-nya. Itu aturan sekarang. Dan itu pemeriksaannya gratis. Nah, jadi kalau ada orang menderita HIV/AIDS atau menderita kutil kelamin atau menderita gonore atau menderita penyakit-penyakit infeksi menular seksual yang menjijikkan itu, nah, itu harus dulu diperiksa. Di samping kita obati penyakitnya, kita juga memberikan pemeriksaan tes HIV seperti itu. Karena varian virulensi sekarang, varian infeksi menular seksual tahun 2000-an ini dulu ya, sebelum tahun 2000-an, kalau ada orang kena penyakit infeksi menular seksual, misalnya dia kena penyakit kencing nanah atau gonore. Nah, kalau dia kena itu pada tahun 90-an ke bawah, itu biasanya dia hanya kena itu saja. Tetapi tahun 2000 ke atas ini, kalau ada orang kena penyakit, salah satu penyakit infeksi menular seksual, bisa dipastikan hampir 90% dia juga menderita penyakit infeksi menular seksual lainnya. Jadi ini penyakit infeksi menular seksual, dia tidak mau datang sendiri, dia panggil juga teman-temannya. Jadi kalau ada orang kena infeksi menular seksual, saat ini kita periksa juga yang lainnya. Karena biasanya positif. Sebagian besar itu positif. Nah, jadi kalau yang pertama kita lakukan adalah kita ingatkan dulu. Kalau dia sebagai seorang muslim, ya kita ingatkan akan pembalasan atau hari pembalasan. Kalau dia sebagai orang yang non muslim, kita ingatkan bahayanya, kemudian bahaya yang akan ditimpakan kepada keluarganya. Sering saya dapati pasien itu yang bukan Islam atau orang-orang kafir, itu kalau dia kena penyakit infeksi menular seksual, saya sentuh hatinya lewat istrinya. Saya panggil istrinya, saya suruh berdiri istrinya di situ di depan pintu poliklinik, kemudian saya bilang tatap baik-baik istrinya. Nah, setelah dia tatap baik-baik, saya bilang, tega ya Pak, lihat itu istri tak, mukanya sudah lusuh, sudah capek, urus anak-anak tak, urus kita, urus rumah tangga tak, tapi kita pulang di rumah kita bawakan penyakit. Itu dari situ kita singgung dari sisi kemanusiaan. Jadi mungkin seperti itu, Ustaz. Kalau untuk saat ini yang bisa kita lakukan itu ya sesuai dengan bidang kita masing-masing, tetapi ya kita juga harus memperingatkan bahwasanya yang saat ini yang terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya dia bilang, kau bicara sembarang, apa tahu kamu, kau bukan dokter, kau bicara begini. Iya, tapi kita dapat sumber dari dokter. Nah, saya sudah berapa tahun bergelut di bidang itu. HIV/AIDS apa? Sudah tahu tidak di Konawe itu datanya 2021 itu tahu tidak datanya penderita HIV/AIDS yang terdata di Konawe itu yang terdata di rumah sakit di Kabupaten Konawe itu yang terdata itu sekitar 50 orang. 5 sudah meninggal. Sisanya berobat teratur. Tetapi
yang perlu kita ingat itu yang terdata. Yang tidak terdata fenomena gunung es. Artinya sama ini tisu. Ini tisu, fenomena tisu. Di sini yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat mungkin ada 50 lembar atau apa di bawah. Seperti itu. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya mungkin bisa sampaikan. Kita dekati, kita ingatkan dia. Kalau dia seorang muslim, kita ingatkan. Dia akan mati. Siapapun, saya, Anda, kamu, dan lain sebagainya, kita akan mati. Dan ketika kita akan mati, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, ingatkan akan tanggung jawabnya sebagai manusia yang bisa menginfeksi kepada sebagian yang lain. Dan itu akan menjadi dosa jariah bagi dia. Seperti itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.